Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca tentang general reading, tentang ternyata inilah hasil yang kamu capai. Hasil apa ya yang akan kamu capai ya? Mari kita kepo. Kalau ingin personal reading silahkan kontak saya ya, di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini. Mau tanya-tanya tentang cinta, karir maupun keuangan ataupun perihal magic, silahkan kirim foto dulu, tanya dulu harganya. Karena ada biaya administrasinya, adminnya ya. Silahkan tanya-tanya dulu kalau kalian sudah siap ya, sudah siap secara keuangan ya, kesiapan keuangan kalian sudah siap sesuai harga yang semurah ini ya, baru kita mulai melakukan pembacaan pribadi ya, atau ramalan pribadi. Kita minta dulu bantuan dari kartu-kartu kecil ya. Hasil yang kamu capai itu apa aja sih? Ini ternyata ini ya hasil yang kamu capai. Apa sih yang akan kamu capai itu? Kita pilih 3 aja ya. Duda, wah di bulan Juni gengs, Mei Juni, wah ntar lagi dong, sebulan lagi kamu dapat duda atau jendeks ya. Duda lawannya jendeks, pasangannya apa ya, duda ya, ada duda ada jendeks, berarti beberapa dari kalian berjodoh dengan duda atau jendeks ya, atau kalian yang duda kalian dapatnya single atau ya seperti itu. Kembalikan ya, sesuatu akan dikembalikan kepada kamu dan sudah sangat dekat. Wah, kamu sudah sangat dekat nih dong sama sesuatu yang kamu harapkan selama ini ya. Apa aja yang akan kamu, hasil yang kamu capai ini? Ternyata dari perjuanganmu selama ini tuh inilah hasil yang akan kamu capai. Wah, oke gengs, lihat ya, kita lihat, mari kita lihat gengs. Di sini ada kartu four of wands, lalu the star, dan ini kita baca garis besar dulu ya. Dari kartu tarot, hasil yang akan kamu capai adalah hubungan kerjasama atau hubungan percintaan kamu itu akan semakin kuat, semakin kokoh. Beberapa dari kalian bisa membangun rumah atau akan mengadakan perayaan ya, perayaan atas keberhasilan kamu, atau ini adalah kerjasama yang solid banget, komitmennya kuat ya. Jadi ini akan membawa kamu kepada pencapaian atau kesuksesan ya. Kamu punya apa ya, kamu sudah kuat di sini ya, kamu sudah apa ya, mendapatkan kekuatan untuk menjalin kerjasama dengan orang-orang yang berbakat juga ya, sevibrasi sama kamu ya, orang-orang yang memang berlevel juga. Jadi kamu potensinya sangat kuat untuk mencapai kesuksesan ya. Jadi ini hubungan kerjasama ya, atau kemitraannya, atau ya hubungan bisnis yang solid. Kalau dalam hal cinta berarti ini tentang komitmen, keseriusan, hubungan yang lanjut ke pertunangan atau pernikahan. Ada sebuah komitmen ya kamu, karena di sini ada destar ya. Jadi harapan-harapan kamu yang selama ini ya, cita-cita kamu, beberapa dari kalian tuh akan mencapai cita-cita kalian, entah itu di bidang apa, tapi kalian akan mencapai cita-cita kalian. Jika yang kalian fokuskan adalah dalam hal cinta, berarti ini identik sekali ya dengan pertunangan atau pernikahan ya, gitu. Dan kalau dalam hal karir ya, berarti itu tentang cita-cita kalian, target kalian ya, sesuai harapan lah ya. Ini bintang-bintang ya, jadi kamu akan manen hasil nanti. Kemudian di sini Four of Cups ya. Beberapa dari kalian yang akan kalian capai adalah ternyata apa yang sudah kalian tunggu selama ini itu sudah disodorkan semesta. Kamu aja yang baru sadar, kayak kamu sudah sampai ke ujung dari pencapaian kamu, tapi kamu kayak belum total menyadari, kayak masih kayak jangan-jangan ini hanya sementara doang. Kamu masih belum full merasakan bahagia gitu ya, karena kamu masih trauma dengan kegagalan masa lalu. Jadi kayak kamu belum bisa mengambil tindakan untuk menindaklanjuti ya. Jangan terlalu lama ya, jangan terlalu lama menunggu, nanti rencana kamu diambil orang gitu ya. Atau apa yang sudah kamu capai ini, kalau terlalu lama kamu diamkan ya, otomatis nanti yang sudah waktunya harus kamu kembangkan akhirnya jadi mandek, karena kamu terlalu meragukan atau tidak yakin dengan apa yang kamu capai ini bisa berkembang lagi, bisa kamu kembang biakan gitu ya.
gitu. Dan di sini ada Ten of Pentacles, artinya adalah beberapa dari kalian ini akan manen hasil ya. Ada beberapa dari kalian itu mendapatkan bagian-bagian warisan atau hasil yang kalian capai ini bisa bermanfaat untuk membahagiakan keluarga, juga sampai ke turun temurun kamu, bisa dinikmati oleh anak-anak kamu atau ke cucu kamu, gitu ya. Di sini akhirnya kamu menjadi apa ya, pemimpin ya. Kamu bisa memimpin diri sendiri, kamu bisa menjadi seorang pemimpin. Kamu mendapatkan kedudukan berdasarkan power kamu ya, kualitas kamu sendiri. Jadi di sini nanti kamu akan mendapatkan kursi, tahta ya, atau kamu akan mendapatkan kedudukan, sebuah posisi ya, gitu ya. Posisi kedudukan dalam pekerjaan itu kayak karir kamu mulai naik ke tempat yang sebenarnya sesuai dengan kualitas kamu ya. Atau kalau dalam hal bisnis, kamu akhirnya bisa menikmati hasil dan kamu bisa memimpin ya, menjadi pemimpin ya untuk apa ya, bisnis kamu ini gitu ya. Nanti ada perluasan bisnis, kelancaran, dan akhirnya kamu menjadi bos atau big boss ya, seperti itu. Bentar ya, mungkin beberapa dari kalian ini sudah pernah mengalami kesuksesan ini ya. Jadi kalian tuh kurang happy, kalian hanya ya pura-pura happy aja di depan orang, tapi sebenarnya kalian tuh kayak masih belum yakin bahwa inilah pencapaian kamu yang sebenarnya, karena kamu sudah beberapa kali gagal kemarin ya. Makanya kayak kamu tuh kurang terlalu apa ya, kamu nggak mau berlebihan aja karena kamu pernah gagal gitu. Jadi kamu sangat hati-hati sebenarnya, cuman jangan terlalu larut dalam kehati-hatian kamu itu. Bisa jadi kamu berpikir memang kamu harus hati-hati mengelola ini, atau ya mungkin kamu takut mengeluarkan modal untuk membangun bisnis, untuk perkembangan. Tapi memang zaman sekarang ini kalau kita nggak inisiatif, kita nggak bekerja sama kolaborasi ya, atau kita nggak inisiatif untuk mengembangkan usaha kita ya, kita gimana bisa berkembang gitu kan, gimana kita bisa maju, gimana kita bisa lebih sukses lagi kan, gimana kita bisa capai ke hasil yang bisa bermanfaat untuk turun temurun kita gitu kan. Jadi jangan terlalu lambat ya, jangan terlalu lama berpikir ya. Ikuti saja ide-ide yang berkerumun di otak kamu itu, langsung direalisasikan aja, karena tetap ada hasil yang bakal membanjiri, yang bakal bisa bermanfaat untuk kamu dan keluarga sampai ke turun temurun. Oke, kita minta lagi heartbroken ya. Beberapa dari kalian ini akhirnya kalian terlepas dari hubungan yang toksik, hubungan yang menyakitkan ya, dan kalian akan mendapatkan pasangan jodoh kalian ini. Cocok ya. Ini ada soulmate ya. Di sini heartbroken, kalian akhirnya terlepas dari hubungan yang tidak sesuai hati, hubungan yang menyakitkan ya. Kalian terlepas dari hubungan kerja dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang bermuka dua, orang-orang yang lingkup kerja yang toksik gitu ya, orang-orang yang nggak bisa dipercaya. Mungkin kemarin tuh kalian pernah bekerja sama dengan orang yang salah, kalian salah percaya gitu sama orang. Akhirnya mereka memanfaatkan atau mengambil sebagian hasil yang dari yang kamu kelola gitu ya, dari apa ya, kayak mereka mencurangi kamu gitulah ya. Akhirnya kamu kayak patah hati banget. Makanya di sini kamu kayak sangat berhati-hati, bahkan kamu kayak takut untuk bekerja sama lagi tuh, kayak ada trauma gitu ya. Nah, tapi akhirnya kamu akan terlepas dari itu semua ya. Ya kamu ya, ini tentang kembalikan, berarti kamu dikembalikan ke posisi awal yang sebenarnya itu sudah milik kamu ya. Kalau sudah milik kita, rezeki kita, walaupun memang di pertengahan ada ujian-ujian yang membuat kita tuh kehilangan karena harus terlibat dengan orang-orang yang tidak komit ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Tapi sebenarnya itu hanya pelajaran, jadi nggak usah dibawa terlalu dibawa pikir ya, karena itu jangan dijadikan trauma yang permanen ya. Cukup jadi ambil pelajaran aja ya, diambil pelajarannya aja. Karena nantinya kalau kamu sudah bisa memaafkan, kamu sudah bisa menerima bahwa itulah yang namanya ujian, untuk kita bisa lebih kuat lagi, kita lebih antisipatif lagi, kita lebih berhati-hati lagi dalam mengambil langkah ke depan gitu ya. Makanya di sini kalau kamu sudah ikhlas, kamu sudah legowo, kamu sudah nerimo, dan kamu sudah bisa berpikir baru ya, positive thinking, dan bangkit lagi ya, maka kamu akan bertemu ya dengan orang-orang yang memang solid, orang-orang yang ini yang bisa
diajak kerjasama, bisa dipercaya, bisa diandalkan ya, bisa dipegang gitu. Ini karena ada soulmate ya. Dan kalau dalam hal cinta, kamu akan terlepas dari orang-orang yang munafik, memanfaatkan ya, manipulatif ya, atau pengkhianat, atau orang yang enggak komit. Nah, ketika kamu sudah ikhlas melepaskan, maka kamu akan bertemu dengan orang yang sebenarnya menjadi jodoh kamu ini. Kemudian kita cek lagi dari kartu Oracle of the Fires. Protection ya. Di sini kamu diberikan proteksi yang tinggi oleh para malaikat penjaga kamu, atau ya mungkin Tuhan sudah membentengi kamu dengan mengirimkan penjaga, atau ya mempertajam intuisi kamu untuk mendengarkan pesan-pesan para malaikat penjaga kamu, atau para leluhur kamu pun ikut turut untuk membantu kamu ya, sehingga kamu harus sering mendengarkan intuisi ya. Intuisi yang masuk ini inspiration ya. Jadi dengarkan kata hatimu ya. Ya, dengarkan kata hatimu, karena di situ kalau kamu merasa ragu jangan, kalau kamu merasa yakin maju ya. Karena kalau kamu merasa ada bisikan-bisikan yang melarang kamu untuk melanjutkan kerjasama, atau melarang kamu untuk tidak sepenuhnya percaya pada seseorang yang mengajak menjalin hubungan cinta, ya ikuti kata hatimu, karena memang itu adalah sebuah petunjuk gitu ya. Kalau kamu nggak bisa mengambil keputusan sendiri, coba tanya-tanya sama orang yang lebih paham ya, yang bisa membaca energi orang yang bisa bekerja sama dengan kalian ya. Ini inspiration ya, diarahkan untuk mendengarkan intuisi kamu, karena ini ada inspiration ya. Ketika di subuh hari ya, di kala fajar menjelang, di situ ada inspirasi yang bakal masuk. Jadi sering-seringlah terkoneksi dengan alam. Ketika pagi hari setelah kamu sholat subuh, atau kalian yang biasa bangun pagi, langsung ya keluar menghirup udara segar ya, menatap bunga-bunga ya, menikmati indahnya taman bunga, atau menikmati indahnya pagi hari, embun pagi ya. Karena di situ kamu akan melihat keindahan dunia ini yang akan membawa banjir inspirasi gitu ya, mendapatkan intuisi, ide-ide kreatif ya. Jadi disitulah sumber intuisi kamu ketika di pagi hari maupun di menjelang maghrib, sore hari, senja ya. Karena di waktu-waktu itu ya, di waktu pagi ataupun menjelang fajar dan menjelang maghrib, disitulah para malaikat ya sedang atau ya malaikat penjaga kamu membisikkan sesuatu kepada kamu ya. Matahari akan terbit ataupun di saat matahari akan terbenam. Di situ inspirasi atau ide-ide kreatif atau intuisi kamu akan masuk melalui malaikat penjaga atau bisikan-bisikan para leluhur itu ya. Oke. Kemudian ya kamu capai ya, ternyata ya intuisimu makin tajam, dan akhirnya kamu mendapatkan proteksi dari alam semesta gitu ya, kekuatan penjagaan dari para malaikat penjaga kamu. Alam semesta juga turut melindungi kamu, menjaga kamu gitu ya. Jadi inilah yang kamu capai itu dari mana? Nggak mungkin kamu diam aja ya, bermalas-malasan ya, tanpa melakukan ibadah yang rutin dan lebih sangat fokus untuk spiritualitas. Nggak mungkin kan kamu bisa mendapatkan kelebihan ini. Kita zaman intuisi atau ide dibanjiri oleh ide-ide kreatif atau proteksi alam semesta untuk melindungi kamu. Itu nggak mungkin ya. Jadi kita tuh harus menjaga hati ya, jaga iman ya. Baru kita akan mendapatkan ide-ide atau intuisi yang tajam, juga penjagaan oleh para malaikat penjaga atau alam semesta turut melindungi kita gitu. Jadi perhatikan juga tanda-tanda alam semesta di pagi hari maupun di sore hari. Ada inspirasi yang akan masuk ketika kamu memandang keindahan dunia di waktu pagi dan di waktu senja. Release your ex ya. Nah betul kan, akhirnya kamu terlepas dari hal-hal yang melelahkan yang di masa lalu, yang menjadi trauma kamu ini ya. Beberapa dari kalian yang sudah lelah banget dalam hubungan kamu dengan seseorang ya, atau hubungan kerja kamu atau pengharapan kamu ya, sudah lelah bersabar, sudah lelah berjuang, sudah lelah berharap juga ya. Ini kamu akan terlepas dari itu ya. Gimana kita bisa terlepas dari kita juga ya? Nggak mungkin semesta mengiring kita dengan enteng, dengan ringan ya, dengan laju, kalau kita sendiri
nggak bergerak ke situ. Energi kita masih stagnan, masih stay. Kalau energi kita masih sulit move on atau berpindah, ya, mengalihkan diri, maka kita akan tetap di tempat, ya, kita tetap akan tersakiti. Ya, semua itu dari kita. Tidak ada satu kaum pun yang bisa dirubah nasibnya kalau dia sendiri tidak mau bergerak untuk merubah dirinya sendiri, dari dirinya sendiri. Ya, jadi ini disarankan oleh semesta untuk release your ex, ya, lepaskan. Karena sudah saatnya kamu untuk membersihkan energi kamu dari hal-hal yang melelahkan, hal-hal yang toksik, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang, ya, mengecewakan itu. Energi negatif itu nggak bisa berlama-lama menumpuk di diri kita, karena itu akan menyebabkan kemandekan, ya, kesialan. Ya, pokoknya hal-hal negatif akan bertumpuk pada kita dan aura kita tidak bisa menerima hal-hal baik yang disodorkan semesta kepada kita ini. Nih, seperti ini, ya. Nih, padahal semesta sudah menyodorkan itu, tapi kalau kamu tidak segera bergerak dan kamu diam aja dan kamu masih saja berlama-lama berdiam diri dalam kekecewaan kamu, ya, maka, ya, apa ya, sodoran semesta ini akan hilang. Pintu-pintu rezeki kamu ditutup karena energi kamu yang menolak itu semua, ya, dan aura kamu akan menjadi gelap atau buram, ya, nggak bercahaya, sehingga orang-orang yang ingin bekerja sama dengan kamu tuh lari semua, nggak connect sama kamu, nggak tertarik, ya, nggak ada chemistry-nya sama kamu gitu. Jadinya mereka bakal memilih orang lain untuk bekerja sama. Begitu juga dalam hal jodoh atau cinta kamu, jika dia pun ingin berubah atau kembali melihat wajahmu yang muram gitu aja, ya, energi kamu yang masih lusuh gitu, ya, kayak gimana ya, orang kan mau yang fresh. Kalau kita masih lusuh gitu, belum siap, ya, gimana keberkahan atau kebahagiaan itu akan datang ke kita. Ya, kita harus menyambut dong. Kalau kita nggak menyambut, gimana dia bisa datang, ya. Playfulness, ya, ini, ya, tentang keromantisan, ya. Kamu akan menikmati kesenangan bersama pasangan nantinya, ya. Akhirnya ketika kamu melepaskan, kamu berani melepaskan, kamu berani mengikhlaskan, dan kamu berani meninggalkan semua itu, melupakan, memaafkan, maka disitulah, ya, hubungan kamu dengan siapapun akan semakin menyenangkan, dalam hubungan kerja atau hubungan percintaanmu, ya. Kamu tanya soal rezeki, ya, sudah pasti di sini jawabannya. Soal keuangan ini akan mencapai hasil yang bakal bermanfaat untuk turun temurun kalau kamu bisa menjaga itu dengan spiritualitas kita, ibadah kita, ya, akan menjaga kita untuk melakukan agar kita tidak melakukan kecerobohan yang membuat kita jatuh miskin lagi. Nah, makanya tadi itu kita bisa sukses, tapi suksesnya itu dijaga tuh sulit, karena kalau orang sudah terlena dengan kekayaan atau kenikmatan dunia, mereka tuh kerap diuji dengan hal-hal yang hal-hal besar yang bakal membuat dia terlena, gitu ya, hal-hal negatif yang menggoda banget yang bakal membuatnya terlena. Jadi kita harus lebih kuat supaya lebih bisa memproteksi, ya, tidak mudah tergoda, supaya kita nggak terlibat lagi dengan orang-orang toksik atau orang-orang yang sebenarnya mereka hanya ingin merayu kita untuk jatuh, ya. Mereka bisa bermuka dua, bisa bertopeng di hadapan kita, bisa baik, tapi kali aja dalam hati mereka kan siapa yang tahu, gitu. Jadi sesukses apapun dirimu, yang paling penting dari kesuksesanmu itu adalah kamu bisa menjaga kesuksesanmu, ya, supaya tidak hanya kamu yang menikmati, tetapi juga anak cucumu, gitu, ya. Dan juga tentang spiritual, berarti jaga adab kita, jaga adab, ya, perilaku kita, ya, didik anak-anak kita untuk paham tentang jatuh bangun, ya, tidak memanjakan mereka, mendidik mereka untuk paham tentang jatuh bangun, perjuangan, ya, secara alami, ya, secara alami gitu, supaya mereka tuh bisa paham ternyata tuh gimana orang tua kita mencari bisa mencapai sukses tuh nggak segampang yang mereka terima fasilitas yang kita berikan, gitu, ya. Jadi ajari mereka dari pengalamanmu, ya, gitu, supaya tuh ketika kamu turunkan warisanmu kepada mereka, mereka nggak salah jalan, mereka nggak salah jalan, gitu, ya, maksudnya mentang-mentang gitu kan harta dari orang tua, karena mereka nggak pandai mengelola, nggak pernah merasakan jatuh bangun, akhirnya mereka senang-senang aja sampai habis, akhirnya mereka nggak bisa bangkit sendiri karena sudah terbiasa dimanjakan, ya. Akhirnya harta yang kamu tinggalkan bisa bermanfaat untuk cucu kamu juga, ternyata mati di anak kamu doang, gitu.
Itu yang perlu kita waspadai, antisipasi ya. Ya, itu tadi beberapa dari kalian akan mendapatkan pasangan Gendes atau Dudex ya. Dan di bulan Juni beberapa dari kalian ini akan mencapai puncak tertinggi dari harapan-harapan kamu. Beberapa dari kalian, karena ini energi umum ya. Jadi hati-hati. Ya, ini sudah sangat dekat, berarti sudah dekat sekali. Kalau bukan di bulan ini, berarti di bulan Juni matinya ya. Ya, endingnya tuh pas di puncaknya itu di bulan Juni. Ya, semua yang hilang tadi akan dikembalikan ke kamu. Yang kamu pernah sukses, kamu akan kembali ke kamu karena memang powermu sudah ada, basicmu sudah ada. Ya, kamu sudah terlahir sebagai orang yang sukses. Kamu sudah terlahir sebagai orang yang spiritual tinggi. Kamu sudah terlahir sebagai orang yang punya intuisi yang tajam. Jadi nggak bisa dirubah. Memang kita, intuisi kita tuh akan hilang seketika ketika kita sedang menghadapi ujian-ujian berat. Itu tuh memori kita tuh kayak otak kita kayak dicuci gitu ya. Saya pernah mengalami fase itu ya, mengalami hal yang sangat berat yang membuat saya tuh nggak bisa membaca kartu. Saya ngelihat tuh buntu semua. Saya nggak tahu ini apa, ini artinya apa. Saya memaksa untuk membacanya tapi saya nggak tahu. Itu karena saya sedang dibantai habis-habisan oleh ujian-ujian berat ya gitu. Jadi tapi kalau sudah basicnya kita, tetap akan kembali juga ke kita. Itu kan keahlian kita yang sudah ditentukan Tuhan kepada kita gitu ya. Itu kalau bukan kita ya siapa lagi yang bisa memotivasi orang, membantu orang, membangkitkan semangat orang. Kalau bukan kita siapa lagi? Belum tentu orang lain bisa setulus kita, seikhlas kita, sekuat kita menghadapi ujian-ujiannya. Karena di balik kelebihan kita itu pasti ada ujian-ujian berat yang membuat kita tuh semakin kokoh ya, menguji kita untuk kita semakin kokoh, semakin layak dipercaya, semakin layak diandalkan, semakin layak dijadikan panutan gitu ya. Karena kita ini manusia ya, manusia biasa, kadang-kadang suka goyah juga, suka salah juga. Kita semua punya dosa, kita punya kehilafan, kesalahan ya. Makanya kita diuji yang berat-berat supaya kita tuh bisa mawas diri. Kalau kita masih kaling-kaling nggak bisa dong jadi panutan ya kan. Oke, kita minta. Oh sorry, ini ada pesan intuisi cinta ya. Aja ya. Kita minta bantuan gambaran dari kartu intuisi cinta. Ternyata inilah hasil yang akan kamu capai. Apa sih hasilnya? Sudah sangat dekat ya, akan kembali kepadamu. Di bulan Juni lagi. Bulan Juni, Dudex guys. Dudex. Oke, aduh kartu-kartu ini nggak bersahabat nih. Bahaya ini, tanda-tanda apa ini? Saya minta 3 aja ya. 3 aja guys. Oke. Sini ya. Pilihan yang sehat, self love, self care, membahagiakan diri, merawat diri ya. Nantinya yang akan kamu capai itu adalah kamu akan memilih sesuatu yang menyehatkan fisik kamu, tubuh kamu ya, atau menyehatkan mental kamu ya, menyehatkan jiwa kamu. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih sayang diri, lebih self care, lebih self love ya, lebih fokus untuk merawat diri gitu ya. Karena kenapa baru sekarang kamu bisa melakukan itu semua pada dirimu sendiri? Kenapa baru sekarang kamu bisa fokus pada dirimu sendiri? Karena sudah ada fasilitasnya ya, karena sudah ada tunjangannya ya. Sudah ada tunjangannya, jadi kamu bisa menggunakan itu untuk bisa refreshing ya, bisa self love ya kan, self care ya, butuh biaya juga ya. Self care ya, merawat diri itu kan butuh biaya juga. Kita mau jalan-jalan, mau refreshing, butuh biaya. Kita mau ke salon, butuh biaya. Kita membeli vitamin atau mengkonsumsi buah-buahan yang untuk kecantikan kulit juga biaya juga kan. Nah, kalau kita sudah punya biayanya, kita sudah punya fasilitasnya, finansialnya cukup sesuai, ya kita bisa memilih apa aja untuk self love, untuk self care, ya, mempercantik diri, memanjakan diri, membahagiakan diri sendiri, ya. Di sini ada kelimpahan, pertahankan pola pikir positif, mewujudkan impian, bersyukur, bahagia banget. Ya, kamu akan diberikan kelimpahan ya. Jadi kamu harus tetap mempertahankan pola pikir positif itu ya. Tadi nyambung kan?
Dan kamu akan bisa mewujudkan impian kamu, dan impian-impian apalagi yang ingin kamu wujudkan itu sudah ada kelimpahan untukmu, sudah ada budget untukmu ya. Sudah ada jaminan hidupmu. Jaminan finansialmu. Jadi kamu bisa menggunakan ya pencapaian kamu itu, hasil kerja keras kamu itu, modal kamu itu ya untuk apa ya? Lebih berkembang lagi untuk mewujudkan impian-impian kamu yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ini bersyukur berarti ya tetaplah bersyukur, tetaplah bijaksana, tetaplah adil, tetaplah menjadi manusia yang dermawan ya, saling membantu orang-orang yang pantas dibantu, orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kita saat ini ya. Ketika kamu ada, kamu punya, jangan segan-segan untuk membantu, jangan memandang dia itu agama apa ya. Apapun agamamu, bantulah orang-orang yang sedang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan atau orang-orang yang memang sangat membutuhkan ularan tangan kita, orang-orang yang masih berkecukupan ya gitu. Dan kamu akan bahagia banget ya. Kebahagiaan kamu itu dirasakan melalui pencapaian kamu, sekaligus karena pola pikirmu yang sudah positif, dan juga karena kamu bisa menggunakan hasil kerja keras kamu itu dengan mewujudkan berbagai impian kamu itu, dan juga karena kamu sangat bersyukur, dan juga kamu dari kebaikan-kebaikan kamu dan keimanan kamu itu, amaliyah kamu ya, amal-amal baikmu itu yang membuat kamu sangat bahagia banget. Kemudian ingin menjadi sepertimu, terobsesi bahkan ingin lebih dari kamu ya. Banyak yang ingin menjadi seperti kamu tuh, ternyata orang-orang yang kepo ya, orang-orang yang ya mungkin mereka sirik, mereka meragukan tentang kemajuan dan pencapaian kamu. Mungkin dia itu nggak mungkin berhasil loh, dia tuh hanya sebisa gitu-gitu aja gitu. Nah ternyata tuh kamu bisa mencapai, dan akhirnya mereka tuh terobsesi banget ingin menjadi seperti kamu gitu ya. Mungkin kalau orang-orang yang positif, mereka akan belajar dari kamu, bertanya, meminta pendapat kamu, meminta dituntun oleh kamu, meminta petunjuk-petunjuk kamu untuk mencapai hal-hal yang seperti kamu capai itu gimana jalannya gitu ya. Mungkin mereka akan menjadikan kamu panutan, meminta motif nasihat dari kamu, petunjuk-petunjuk dari kamu ya. Ataupun beberapa dari kalian tuh ingin menjadi lebih dari kamu dalam hal positif ya. Mereka akan belajar lagi, belajar dari gimana kamu mereka mengambil pelajaran dari perjuangan kamu selama ini ya gitu, cerita hidupmu mungkin ya. Tetapi orang-orang yang sirik, mereka sangat terobsesi dengan kamu dalam hal negatif, yaitu mereka ingin lebih dari kamu, yaitu karena mereka gak mau kalah gitu. Bisa saja kamu harus hati-hati ya, karena kalau orang sirik itu jatuhnya ingin menjatuhkan kamu melalui apa saja, magic. Jadi kamu punya uang kan, punya fasilitas kan, jagalah diri kamu dengan pakai orang-orang yang pintar ya, orang-orang yang hebat, atau ya orang-orang yang imannya kuat, imannya tinggi, orang yang sudah berpengalaman dalam hal keimanan ya. Pelajari, mintalah petunjuk dari mereka untuk memagarin diri kamu, atau ya sering-sering membersihkan energi, atau memagari diri ya. Oke, kemudian kita minta nasihat atau petunjuk semesta yang membantu kamu untuk menemukan tujuan kamu ini ya. Ini di bagian sesi petunjuk ya. Petunjuk semesta ya, ini lakukanlah hal-hal yang bermanfaat saja, terimalah hal-hal yang menguntungkan saja. Maksudnya gini, bukan egois ya, tetapi lebih banyak kita melakukan hal-hal yang bermanfaat daripada mengubris hal-hal yang gak penting, hal-hal yang menyita waktumu, menguras energimu, atau mendengarkan bacot-bacot para provokator, para orang-orang yang memprovokasi kamu ya, atau ya pura-pura baik di hadapan kamu, melaporkan tentang hal-hal negatif dari luar supaya kamu terdistraksi. Hati-hati dengan itu. Makanya di sini gunakan intuisi yang diberikan dari Tuhan kepada kamu melalui petunjuk-petunjuk semesta ya. Bisikan-bisikan hati nurani kamu tuh ya, dengarkan itu. Kamu bisa mendeteksi nanti mana orang-orang yang bermanfaat dan orang-orang yang gak bermanfaat. Terimalah hal-hal yang menguntungkan saja, bukan berarti untuk mereka yang mendatangkan cuan aja, tapi
ya yang bermanfaat kan berarti kalau kita berbagi kepada orang yang tepat juga bermanfaat. Kita menolong orang yang sedang susah, ya itu juga bermanfaat kan. Nah, jadi lebih baik kita lakukan itu deh daripada kita mengubris hal-hal negatif yang sebenarnya itu hanyalah apa ya, ingin mempengaruhi kita, memancing-mancing kita supaya kita jatuh lagi gitu. Kalau kita ngubris orang-orang negatif kan kita akan jadi toksik lagi. Nah, itu yang akan membuntukan otak kita dan kita nggak bakalan maju. Nah, itu strateginya para jiwa-jiwa iblis ya. Terimalah yang menguntungkan saja, itu berarti jangan hanya mencari keuntungan saja. Tetapi kalau nggak menguntungkan, ya sudah diabaikan saja gitu ya. Bukan berarti kamu mengabaikan orang yang tidak memberikan kamu apa-apa. Mereka hanya bisa mensupport kamu dengan kata-kata atau mendukung kamu tanpa topangan finansial, bukan itu ya. Tetapi terimalah hal-hal yang menguntungkan itu ya. Kalau yang merugikan ya jangan ya, ambil yang menguntungkan saja. Seenggaknya nggak menguntungkan tapi tidak merugikan gitu, ngerti kan? Kemudian di sini, kamu berhak merubah nasibmu, kamu berhak mewujudkan mimpimu, dan aku berhak mengabulkan doamu. Jadi kata semesta ya, kata Tuhan yang disampaikan kepada semesta bahwa ini ya, kamu itu memang berhak merubah nasib kamu ya, kamu berhak juga mewujudkan mimpi kamu, dan Tuhan itu berhak loh mengabulkan doa kamu. Jadi itu, kita tidak luput dari yang namanya spiritualitas, iman dan ketakwaan, perbuatan-perbuatan baik. Maka Tuhan, kalau kita tetap menjaga kebaikan, maka Tuhan sangat berhak untuk mengabulkan doa kita. Siapapun lawan kita yang ingin menjatuhkan tidak bisa melawan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata ya, maka yes ya. Tetaplah rendah hati, tapi jangan pernah merendahkan dirimu. Jadi ya, semakin tinggi semakin berisi ya, ibarat padi ya, semakin berisi semakin merunduk. Jadi tetaplah rendah hati tapi jangan rendah diri. Artinya ya, kamu paham sendiri ya, rendah hati dengan rendah diri itu beda. Ada orang suka salah ucap ya. Rendah hati itu berarti kita humble, kita harus bisa menyesuaikan diri, kita harus bisa bersikap yang bijaksana, sopan santun dijaga ya, menghargai, menghormati, mengayomi, tahu dirilah ya, sadar diri. Dan ya gimana ya, kita sukses pun dari kebaikan-kebaikan, maka kita harus selalu berbuat baik kepada orang-orang supaya kebaikan kita itu akan menjaga kesuksesan kita terus gitu ya gitu. Jadi kalau kita sombong itu tanda-tandanya kita akan hancur ya gitu. Tapi jangan merendahkan diri, berarti kalau ada yang ingin menjatuhkan harga dirimu, silakan gergaji dia ya. Kalau ada yang menjatuhkan harga dirimu, gergaji saja ya, laporkan, tindak lanjuti ya. Jadi yang namanya kalau sudah tentang harga diri jangan main-main ya. Ya tapi kita juga harus punya belas kasihan, tergantung ya, tergantung ya. Kita boleh memberikan pelajaran kepada orang lain, tetapi jangan sampai berlebihan, karena yang berhak menghukum manusia adalah pencipta. Jangan kita memberikan hanya karena dia mengata-ngatai kita depan umum, lalu kita menghukumnya selama berpuluh tahun ya, atau mengambil denda gitu ya, makan denda dari memberikan denda. Kasihan kan orang susah. Berikan pelajaran yang adil aja gitu ya. Harus kita manusia itu harus punya belas kasih ya. Gimana caranya kita merangkul orang jahat menjadi baik ya, dengan cara-cara yang lebih baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan gitu ya. Karena bicara tentang iman berarti kita harus tetap adil, jangan berlebihan menindaki seseorang, menghukum seseorang ya. Karena sesungguhnya yang berhak menghukum manusia ya, kita ya, makhluknya adalah Tuhan kita ya, adalah pencipta kita. Ya, jangan mentang-mentang kamu sudah di atas, kamu bisa membayar orang untuk memvonis orang itu dengan hukuman tahun yang, aduh kasihan. Gimana dengan anak-anaknya ya? Harus kita manusia itu harus ada belas kasih. Oke, sudah berapa tadi? Oke, udah selesai ya. Banyak kok artis yang begitu ya. Mereka tuh walaupun dihina, dicaci, tapi mereka memang
memberikan hukuman, tapi ada belas kasihnya juga, masih bisa memaafkan, mengampuni ya, hanya memberikan pelajaran aja. Jadi kita tuh insya Allah bismillah ya, hati-hati sekali dengan tindak tanduk kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap-sikap yang membuat kita terjerumus ke hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum ya. Itu amin. Oke, inisial kalian yang bakal mengalami ini. Ini huruf-huruf diantara nama kalian ya. Ada huruf M. Untuk kalian yang akan mengalami hasil yang akan kamu capai. Ya, ternyata hasil yang kamu capai ini ya. Pertama huruf M. Ada Q. Ada D. Ada K. X. W. G. Z. T. J, S, A, di screenshot ya, B, F, dan E. Oke, sudah di screenshot, nanti di zoom biar jelas hurufnya ya, di save. Ini huruf diantara nama-nama kalian yang bakal mengalami hasil yang akan kalian capai ini. Bisa kita cek lagi melalui tanggal lahir kalian atau usia kalian dan angka-angka yang sering kalian lihat, angka kembar yang akan sering kalian lihat nanti. Ya, kalau angka kembar berpatokan pada dua angka ya. 40 40, entar lagi 17 17. Nah, itu kalau sering kalian lihat angka yang berbeda tetapi kembar terus, nah itu sudah tanda-tanda ya. Kalian akan mendapatkan keberuntungan atau pencapaian. 6 10 13 11 di screenshot ya. 29 50 39 12. Ini lampunya kurang terang ya. 12 35 26 17 15 9 20 25 18 2 60 28 21 40 8 4 55 75 45 49 3 14 70 7 22 dan 30. Oke, kita cek melalui zodiak ya. Oke, kita cek zodiak apa saja yang akan mengalami ini. Sebelas zodiak yang akan saya pilih ya. Aquarius, Pisces, Gemini, Capricorn. Saya pilih secara acak ini ya. Aries, Libra, Leo, Cancer, Virgo. Kelihatan gak sih? Bentar ya, geserin dikit ya. Virgo, Taurus, dan Sagittarius. Oke, saya baca ulang ya. Baca lagi ya. Pisces, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aries, Cancer, Leo, Sagittarius. Yang enggak masuk adalah Scorpio, tapi kamu bisa cek melalui inisial, nama, dan angka tanggal lahir serta angka usia. Demikian pembacaan saya, semoga resonate, semoga terijabah, semoga terafirmasikan. Ya, afirmasikan yang positif ya, kita aminkan, semoga terijabah di diri kita semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibagikan kepada sama zodiak atau zodiak lainnya. Dadah.